kita akan gowes menuju Linggarjati Kuningan, menelusuri jejak perjanjian Linggarjati. Sebelum ke Kuningan, kami akan mampir di rumah sahabat kami, yaitu Om Aheng. Sekaligus mengajaknya untuk gowes di Kabupaten Kuningan. Semua sepeda ada sama beliau lah, terserah sepeda apa. Nah, kita berada di titik kumpul para pesepeda di Cirebon. Namanya Warung Titik Kumpul. Sambil makan malam kami bercerita panjang lebar seputar aktivitas sepeda kami masing-masing. Kami pun beranjak dan janjian untuk bertemu di daerah Kuningan esok pagi, tepatnya di jalur lingkar luar timur Kabupaten Kuningan. Jalur lingkar luar timur Kuningan memang menjanjikan pemandangan yang indah dengan kondisi jalan mulus, sangat cocok bersepeda dengan menggunakan tipe sepeda road bike. Setelah melintasi jalur lingkar timur, saya pun beranjak menuju tempat diselenggarakannya perjanjian Linggarjati, antara pemerintah Indonesia dengan Desa Linggarjati adalah sebuah desa yang terletak di bawah kaki Gunung Ciremai, yang menurut penduduk setempat mempunyai sejarah penting baik dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara maupun sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya, Desa Linggarjati bernama Desa Gede, yang kemudian berubah nama setelah adanya pertemuan para wali dalam penyebaran agama Islam di Kuningan dan Cirebon. Nama Linggarjati diusulkan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Pada tahun 1930 baru dibangun menjadi permanen seperti ini. 1930. 1930. Selain dikenal sebagai desa peninggalan para wali, Desa Linggarjati juga dikenal dengan desa bersejarah, karena pernah dijadikan tempat perundingan antara pemerintah Belanda dengan Ini pemerintah adalah Indonesia. tempat penengah dari Inggris. Di sebelah kanan saya, ini sebelah kanan, ini adalah meja untuk delegasi pemerintah Belanda. Ini adalah kamar tidur dari penengah antara Indonesia dan Belanda, berasal dari Britania. Namanya Lord Killen. Lord Killen dari Inggris, ya. Ini kamar. Inilah beliau beristirahat dan ini adalah ruang tamunya. Ini kursinya masih asli ya, hanya yang diganti adalah meja. Ini sleep. Foto asli dari Afrika Selatan, menunggu dengan 1 jam tepatnya di tempat ini. Dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut antara lain pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator, diwakili oleh Lord Killen. Sebelum perundingan terlaksana, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta bertemu Lord Killen di ruang tamu kamar Lord Killen sejam sebelum perundingan. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, didampingi oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Sedang Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan didampingi oleh Max van Pol, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Anda bertanya, kenapa perjanjian ini diadakan di Linggarjati, perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Nah, ini diusulkan oleh Ibu Maria Ulfa Santoso, mantan Menteri Sosial RI yang pertama, karena ayahnya adalah mantan Bupati Kuningan. Ya, beliau mengenal dengan baik daerah tersebut. Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. 5. Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun negara Belanda, dalam pengertian ini meliputi juga Suriname dan Curaçao, sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia adalah RIS. Uni dipimpin oleh Raja Belanda. Tidur Ketua Delegasi dari bagian Chairman Forum. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 1945, dan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 ditandatangani secara sah oleh kedua negara. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia Belanda. Demikianlah sekelumit perjalanan gowes sejarah perjanjian Linggarjati. Semoga memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Sampai berjumpa di gowes sejarah dan gowes wisata selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Salam dua pedal, LB7.